Nah, Bapak Ibu sekalian, karena Pak Menteri juga mengarahkan supaya Pemda melakukan pinjaman untuk bisa menginvestasi di proyek RDF ini, maka hari ini kita mengundang dari PT SMI. Nah, setelah PT SMI melihat kira-kira hitungan, belum, sebelum ke SMI, mohon maaf Pak Gozi ya, Ibu Sintia dulu. Nah, Ibu Sintia ini saya minta bantuan juga karena beliau juga ahli di bidang bahan jemputan ini untuk SNI. Nah, dengan begitu saya juga minta beliau untuk membantu saya juga untuk mencoba memperkuat hitungannya Pak Agunan tadi. Apakah kira-kira benar hitungannya Pak Agunan? Karena hitungan awal tadi kami yang hitungan dasar yang pertama kali kita pakai dari Cilacap sudah kita menjadi referensi 220. Nah, lalu dari yang hitungannya Pak Agunan tadi sudah naik antara 400 sampai 600 ribu gitu ya. Nah, sekarang kira-kira dari Ibu Sintia berapa hitungannya sehingga nanti begitu masuk ke Pak Gozi, kalau Pak Gozi kira-kira Pemda dengan dibebani biaya seperti itu, kira-kira pinjaman mereka berapa, lalu berapa tenornya kira-kira seperti itu. Silakan Bu Sintia. Terima kasih banyak Pak Deputi. Izin saya screen share ya Pak. Silakan Bu. Oke. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ke Pak tim Deputi Kemenko Marves dan jajarannya karena kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan perspektif kami dari sisi bisnis dan investasi. Kemudian salam hormat juga untuk perwakilan dari perwakilan dari daerah dan kementerian lembaga serta teman-teman dari badan usaha lainnya. Mungkin untuk yang belum mengenal saya sebelumnya, saya adalah anggota tim konseptor SNI tentang bahan bakar jemputan padat. Waktu itu saya dipilih mungkin karena keterlibatan saya banyak di persampahan. Saya sendiri juga sudah cukup lama sebagai pelaku di industri persampahan dan juga dari sisi kegiatan bisnis pada saat itu memang kami sudah menjadi pemenang lelang dari proyek PSEL di Kota Tangerang yang memang melibatkan produksi RDF dan RDF Power Plant. Jadi hari ini yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana evaluasi pemanfaatan dari bahan bakar alternatif kalau dari kacamata bisnis dan investasi. Di sini saya menggunakan terminologi bahan bakar alternatif karena itu sifatnya luas. Jadi di sini ada berbagai macam jenis bahan bakar alternatif. Struktur dari paparan saya hari ini, saya akan pertama meluruskan sedikit mengenai sebagai konseptor SNI, saya ingin meluruskan sedikit tentang RDF dan BBJB. Kita akan sedikit mendalami apa perbedaannya karena tadi seperti disampaikan Pak Agunan, ada industri yang sudah established di pabrik semen dan kemudian ada industri yang sedang mencoba emerging teknologi yang ingin masuk ke co-firing di PLTU batubara. Saya akan jelaskan sedikit mengenai perbedaannya dan filosofinya, dan bagaimana dampaknya terhadap industri persampahan. Yang kedua, saya ingin bicara sedikit mengenai sisi kelembagaan. Bagaimana, apakah badan usaha dan investor bisa berperan di dalam industri ini? Nah, setelah itu saya akan menjawab pertanyaannya Pak Deputi di section ketiga mengenai biaya produksi RDF. Di sini saya akan melihat dari perbandingan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agunan tadi dan teman-teman dari SBI di paparan-paparan sebelumnya dan membandingkannya dengan apa yang kita sendiri experience untuk di PSL Kota Tangerang. Dan dari itu semua saya akan menyimpulkan terkait dengan apa yang saya pahami mengenai bagaimana kita melakukan perang melawan sampah ini, apa sih sebenarnya strategi yang sebaiknya kita gunakan. Oke. Di section ini Pak, saya ingin mendalami sedikit secara teknis apa itu RDF dan apa itu BBJB. Saya ingin menjawab dua pertanyaan besar, yaitu apakah RDF seperti yang diproduksi di Cilacap itu dapat digunakan sebagai BBJB untuk co-firing PLTU batubara. In other words, saya ingin menyampaikan apakah ini dua material yang sama, ini apakah dua benda yang sama gitu. Kemudian berikutnya adalah apakah BJB dapat diproduksi dari municipal solid waste atau sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga sebagaimana didefinisikan di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Oke,
Pertama, ingin membandingkan dulu terkait karakteristiknya, yaitu yang pertama RDF yang diproduksi di Cilacap dari PT SBI. Ini saya ambil dari paparan-paparan yang beredar. Kemudian juga atas BBJB yang digunakan untuk co-firing PLTU. Saya ingin menyampaikan ya bahwa RDF itu sebenarnya istilah yang luas mengenai bahan bakar yang berasal dari sampah atau bahan bakar turunan sampah. Namun untuk co-firing itu ada kekhususan tersendiri. Jadi BBJB itu adalah subset atau bagian dari RDF. Nah, kalau di dalam SNI 8966, itu yang dimaksud BBJB di sini adalah yang dikhususkan untuk co-firing di pembangkit listrik existing. Jadi ada karakter-karakter khusus yang memang harus diperhatikan untuk bisa menjadi untuk PLTU batubara tersebut, yang melindungi aset dari PLTU batubara tersebut. Nah, ini kalau di sebelah kiri ini RDF dari produksi di Cilacap dan sebelah kanan BPJB untuk co-firing PLTU. Ada beberapa highlight yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan karakter dari pabrik semen yang di sebelah kiri. Pabrik semen tidak mempermasalahkan material of origin selama dia memenuhi karakteristik yang dibutuhkan. Ini mungkin Pak Lidik dari SBI bisa mengkonfirm atau mengcounter pernyataan saya. Tapi kalau untuk BBJB karena ada permasalahan dengan slugging dan fouling di boilernya, maka mereka menginginkan ada kadar material organiknya dibatasi. Jadi kadar non biomasanya dibatasi sehingga kadar material organiknya ada kelas-kelasnya, itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, di mana paling minimum adalah 85%. Yang kedua, pabrik semen itu menerima RDF dengan ukuran 20-50 mm. Relatif lebih besar daripada yang diinginkan oleh PLTU, yaitu dalam bentuk fluff. Fluff ini ukurannya kalau sesuai SNI itu adalah 0,297 sampai 2,38 mm, kecil sekali, hampir mendekati bubuk, dan dia juga menerapkan Hargrove Grindability Index. Artinya ini dia memang dibutuhkan supaya dapat digerinda di dalam PLTU batubara. Jadi dapat dikecilkan lagi supaya bisa menyamai ukuran untuk PLTU pulverized coal. Yang ketiga yang saya ingin highlight adalah kualitas dari produk tersebut dari sisi kadar abu, kadar air, dan nilai kalor. Kalau kita melihat dari apa yang disebut produk di RDF Cilacap, itu setara dengan BBJB kelas 3. Kalau kita melihat sisanya, inert dan oversize, itu berada di luar standar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, dapatkah RDF seperti yang diproduksi untuk pabrik semen tersebut digunakan secara langsung untuk BBJB co-firing PLTU? Oke, pertama tadi dari saya sudah sampaikan, saya sedikit mengulang bahwa secara kelas masing-masing itu kalau moisture hanya kelas 3, NCV kelas 3, tapi klor dan sulfur dia bisa memenuhi BBJB kelas 1 dan ash untuk kelas 3. Artinya secara umum kualitasnya memenuhi standar BBJB kelas 3, tetapi tidak memenuhi standar spesifikasi material organik. Dari sisi ukuran juga produk SBI lebih besar. Kalau artinya kalau menggunakan produk SBI perlu ada lagi penambahan fine shredding, perlu dikecilkan lagi ukurannya, dan juga tentunya ada penambahan listrik di situ, dan untuk perlu juga ada dilakukan pelletisasi kalau untuk pulverized coal. Di sini artinya ada perlu penambahan investasi di pelletizer yang tentunya membutuhkan listrik, dan untuk bisa memenuhi HGI-nya, Hargrove Grindability Index yang dibutuhkan, diperlukan penambahan aditif. Jadi intinya RDF yang ada Cilacap tidak bisa secara langsung dimanfaatkan sebagai BBJB di pembangkit PLTU. Dan kesimpulan yang saya dapatkan adalah RDF untuk pabrik semen itu proses produksinya berbeda dengan proses produksi BBJB. Kalau ingin diharapkan dengan tingkat kehandalan yang sama, itu membutuhkan investasi yang lebih besar. Itu kesimpulan saya. Oke, kemudian saya juga melihat dari hasil komunikasi dari YouTube channel yang dari paparan-paparan sebelumnya, saya mempelajari dari kualitas MSW di TPA Rawakucing yang merupakan hasil kajian ada telah dikelompok. Nah, namun yang dapat disebut sebagai biomasa organik itu hanya 5 bagian.
kelima fraksi ini yang mungkin harus disasar sebagai bahan dasar yang dapat memenuhi kriteria organik. Nah, namun kalau kita melihat dari fraksi ini, kalau saya kelompokkan dari 25 fraksi ini hanya menjadi 4 fraksi, sisa makanan itu saya kelompokkan menjadi sisa makanan, kayu dan serat, combustible dan non-combustible. Sisa makanan itu jenis sampah 1, 2, 3, kayu serat itu jenis 4, 5, dan combustible itu yang lainnya seperti plastik, lembaran, kantong, dan lainnya, serta dan material non-combustible yang tidak bisa dibakar. Kalau dilihat dari sini, berdasarkan dari perkiraan moisture content dan selanjutnya, maka kalor dari material ini cukup rendah. Kalau kita melihat dari kayu dan serat, ini adalah kalor materialnya sekitar 3 ribuan, dan ini ya saya rasa bagus untuk dijadikan bahan dasar dari BBJP. Selanjutnya saya ingin merangkum komposisinya. Yang pertama, kalau dari sisi komposisi berat, itu sisa makanan itu mencapai 51% dari total sampah yang tiba di TPA. Kemudian ada kayu dan serat 10%, kemudian combustible 38% dan non-combustible 1%. Ini dari sisi komposisi berat. Namun kalau kita melihat dari sisi distribusi energinya, sisa makanan yang 51% ini hanya merepresentasikan 12% dari energinya. Kayu merepresentasikan 14% dan combustible itu 74%. Jadi bisa dibayangkan untuk mengambil energi dari material organik sisa makanan kayu dan serat ini tidak mudah. Oke, nah kalau kita lanjutkan memproses kayu dan serat itu sendiri, kayu dan serat itu memiliki nilai kalor yang relatif tinggi. Jadi dia mampu untuk menjadi BBJB kelas 3. Kalau dikeringkan lebih lanjut, mungkin dia masih mampu menjadi BBJB kelas 2. Nah, sayangnya kayu dan serat sendiri hanya mewakili 10% dari sampah kota, sehingga 90% sampah lainnya ya akan memenuhi TPA-nya sendiri. Tentunya kita akan strategi yang lebih baik daripada itu. Jadi bagaimana kalau tadi ada impuritas yang diperbolehkan, plastik bisa dimasukkan ke situ untuk meningkatkan nilai kalor sampai dengan 15%. Apa dampaknya? Nah, kita lihat di sini bahwa kalau kita mencampur sampah plastik combustible dari 0% sampai 15%, berapa banyak akhirnya yang material yang akhirnya masuk ke TPA. Nah, ini kita udah simulasikan, kita melihat bahwa pencampuran itu sendiri memang berdampak, yaitu meningkatkan nilai kalornya dan juga menurunkan material yang akhirnya tertimbun di TPA. Namun sayangnya ini hanya 12% dari total sampah TPA Rawakucing yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan BBJB. Tentunya ini bukan target dari proses pengelolaan sampah, jadi perlu ada cara lain untuk bisa memperbaiki performa ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat seperti ini, organik sisa makanan itu perlu dipertimbangkan. Tidak bisa kita hanya menyasar ke kayu dan seratnya saja, tapi juga harus mengolah sisa makanan yang ada di dalam sampah tersebut, yang sebenarnya merepresentasikan 51% dari total berat itu. Nah, kalau kita mencampurkan sisa makanan tersebut untuk mencapai reduksi lebih dari 12%, maka sayangnya kemudian dampaknya adalah total dari kedua material ini hanya mampu mencapai 976 kilokalori per kilogram dengan kadar airnya kira-kira 65%. Nah, ini sedikit menyulitkan, menambah tantangan dari bagaimana memproduksi BBJP-nya itu sendiri. Nah, dan memiliki beberapa konsekuensi logis. Yang pertama adalah secara umum tadi yang saya sudah jelaskan, menurunkan nilai kalor. Jadi hanya mampu menghasilkan BBJB kelas 3. Kedua, nilai klorin dan garam yang ada di dalam BBJB tersebut menjadi lebih sulit dikendalikan. Karena pada saat kita melakukan pengeringan, airnya menguap tapi garamnya tertinggal. Kemudian juga yang berikutnya adalah karena kadar airnya tinggi dan nilai kalornya rendah, membutuhkan upaya ekstra untuk bisa menurunkan kadar air ke kadar air standar SNI BBJB kelas 3. Ini artinya ekstra artinya lebih berat daripada apa yang dilakukan oleh SDI. Oke, jadi kalau perhitungan kami sendiri, perkiraan saya adalah bahwa apabila dilakukan secara thermal, itu membutuhkan energi sekitar 412 kWh per ton, yang kalau kita
ukur dari skala kota yang besar 1.400 sampai 2.000 ton itu membutuhkan kebutuhan dryingnya jadi sudah tidak masuk akal lagi. 300-400 miliar per tahun itu 500.000 rupiah per ton. Jadi secara thermal sepertinya bukan opsi memang. Jadi saya sepakat bahwa memang biological drying satu-satunya yang bisa menjadi opsi dalam pengeringan untuk sampah sejenis ini, material sejenis ini. Nah, apalagi apabila dilakukan dengan biological drying seperti yang terjadi di Cilacap, maka luasan setengah hektar per 120 ton itu perlu dipertimbangkan juga apakah lahannya ada. Nah, tapi kami juga melihat berdasarkan simulasi kami bahwa meskipun sisa makanan itu sudah diikut sertakan di dalam BBJB, itu tetap akan menyisakan material sebesar 39%. Ini hasil simulasi kami menunjukkan bahwa sisa makanan apabila diintegrasikan ke dalam BBJB itu menurunkan kualitas BBJB ke kelas 3, tapi memang bisa menurunkan jumlah material yang akhirnya masuk ke TPA. Jadi seperti ada tarik-tarikan antara kepentingan untuk alternatif fuel dan kepentingan Pemda untuk mengalihkan material dari TPA. Nah, pencampuran sisa makanan di BBJB ini memang mengoptimalkan jumlah sampah yang tak termanfaatkan, namun juga membuka risiko standar SNI tak tercapai. Oke, situasi terbaik yang kita melihat adalah bahwa bisa termanfaatkan dengan sampai 60% lebih, tapi sehingga masih tetap dari Pemda untuk memastikan bahwa kapasitas dan luasannya masih ada untuk bisa menampung akumulasi dari material tersebut. Dan paling tidak juga ada 5,8 sampai 7,5 hektar untuk menempatkan biological drying bay-nya untuk kapasitas 1.400 ton. Apabila seluruh sisa makanan diikutsertakan, maka tentunya kualitas BBJB yang rendah itu akan berdampak terhadap pendapatan proyek juga. Ini yang juga harus perlu diperhatikan dalam investasi. Akhirnya yang saya simpulkan adalah sampah kota apabila dia dilakukan secara sendirian, itu dia beresiko untuk tidak mencapai standar BBJP. Jadi memang perlu ada tambahan biomasa seperti sampah kebun, sisa industri kelapa, kayu, dan sebagainya. Jadi tidak bisa secara sendirian dia menjadi BBJB yang memenuhi SNI. Nah, kalau kita simulasikan berapa sih kebutuhan lahan proyek BBJB, nah kita melihat ini contoh yang saya ambil dari TPA Rawakucing karena kemarin uji cobanya dilakukan di situ. Pandangan saya pribadi bahwa kalau jumlah sampahnya itu adalah 2.170 ton per hari, sebagaimana tercatat di timbangan di bulan Juni 2021, maka lahan biodrying yang dibutuhkan itu berdasarkan kalau rate-nya sama dengan apa yang dibutuhkan di Cilacap itu adalah 9,1 hektar. Saya menggunakan asumsi linear karena pandangan saya adalah biological drying itu adalah sistem aerobik di mana dia ketebalannya tidak boleh berlebihan dan harus rata-rata sama ya supaya aerasinya bisa terjadi dengan efektif. Oleh karena itu saya pikir tidak akan terlalu berbeda jauh dari sistem luasan itu bisa dilinearkan saja. Jadi kalau 120 ton 0,5 hektar ya bisa dihitung 2.100 itu berapa hektarannya gitu. Yang kedua, lahan untuk material sisa berdasarkan hitungan data-data yang kami ada, TPA Rawakucing itu kemarin 5,2 hektar dibuat untuk 409.500 ton MSW, maka kira-kira lahan yang dibutuhkan untuk menampung 34% sisa tadi itu adalah sekitar 1,7 hektar per tahun. Artinya kalau 10 tahun ke depan itu Pemda harus menyiapkan 26,6 hektar. Jadi kesimpulan saya adalah sumber daya lahan adalah pertimbangan yang kritis bagi setiap pemerintah daerah dalam memilih metode pengolahan sampahnya. Yang kedua, nilai lahan juga sebaiknya menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam mempertimbangkan apakah sebuah tindakan ini dapatkan sebuah tindakan yang efektif atau sebagai pemborosan dalam anggaran. Kalau ingin memberikan catatan adalah sedikit bahwa TPA Rawakucing sendiri kan lokasinya di depan Bandara Soekarno-Hatta dengan NJOP kalau menurut catatan BPN itu adalah 5 juta sampai 10 juta rupiah per meter persegi. Jadi kalau dikonversikan nilai lahannya sendiri 1,7 hektar per tahun itu berkisar antara 85 miliar sampai 170 miliar per tahun. Sehingga hanya dari pengadaan lahan aja dari 10 tahun itu bisa mencapai 1,7 triliun. Oke, karena kalau ini semua dipertimbangkan tentunya kita juga
sebaiknya ini hal-hal yang juga harusnya menjadi bagian dari pertimbangan mengenai teknologi apa yang sebaiknya dipilih dalam strategi menangani sampah ini. Tentunya ini berbeda untuk setiap lokasi proyek. Oke, saya ingin menampilkan sedikit pemahaman saya terkait dengan apa dampak co-firing BBJP kepada PLTU-nya itu sendiri. Pertama, dampak dari klorinnya. Dari klorin itu tentu saja semua sudah tahu bahwa itu ada korosi karena klorin batu bara itu dirancang, boiler batu bara memang dirancang untuk batu bara yang klorinnya rendah. Jadi tanpa penyesuaian maka kualitas aset PLTU beresiko menurun. Kedua juga klorin sendiri merupakan material yang apabila dibakar dia dapat menghasilkan dioksin dan furan pada kondisi tertentu. Nah, dioksin dan furan ini adalah bahan berbahaya yang memang dikendalikan juga. KLHK memiliki baku mutu tertentu terhadap dioksin dan furan ini. Memang dengan kalau hanya 5% yang dimasukkan ke dalam PLTU batubara, itu memang kemungkinan besar bahan itu akan terdilusi. Terdilusi namun tetap ada apabila emisinya tidak ada sistem pengendali untuk material ini. Dari sisi kalor, dampak lain yang juga perlu diperhatikan adalah kalor yang rendah dan fluktuasi dari kalor bahan bakar tersebut. Apa yang terjadi dengan bahan bakar yang mayoritas bahan bakar isinya adalah material yang decomposable, artinya bisa terurai, ya selama waktu berjalan dia akan terurai. Dan kalau dia terurai dalam kondisi tertentu, dia akan menghasilkan air dan ujungnya ya menurunkan nilai kalor dan meningkatkan kebasahannya. Nah, ini tentunya berdampak juga karena artinya kalau ini terjadi kalornya turun, maka PLTU juga dengan potensi korosi itu PLTU juga perlu menurunkan tekanan dan temperatur uapnya sehingga hasil listriknya juga akan berkurang, akhirnya akan turun efisiensi pembangkitannya. Jadi saya mengidentifikasi ada 2 risiko besar di sini, yaitu risiko terhadap lingkungan yang tentunya perlu kita kaji, yaitu apakah diperlukan modifikasi pengendalian emisi, sampai pada level berapa pengendalian emisi ini dibutuhkan sebelum dilakukan co-firing. Kemudian bagaimana dampaknya pembakaran RBF ini terhadap fly ash dan bottom ash, apakah masih aman? Yang berikutnya lagi adalah risiko terhadap aset itu, apakah diperlukan modifikasi untuk melindungi aset PLTU tersebut? Kemudian bagaimana dampak keuangannya akibat penurunan efisiensi dari penggunaan RDF tersebut? Dan apakah ini akan meningkatkan resiko downtime akhirnya tidak beroperasi akibat meningkatnya kebutuhan pemeliharaan? Mungkin yang bisa saya angkat adalah bahwa mungkin dibutuhkan suatu proses persetujuan, paling tidak persetujuan lingkungan, sebelum sebuah instalasi pembakaran dapat membakar bahan bakar turunan sampah. Ini saya lihat seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Agunan, di Jerman itu memang ada proses persetujuan sebelum dilakukan co-firing tersebut. Nah, saya menggunakan paper yang sama yang saya kutip dari, kebetulan saya juga mengutip dari papernya Pak Agunan, itu mengenai studi kasus yang di Jerman. Saya melihat bahwa di Uni Eropa memang ada target untuk mengalihkan sampah dari TPA sejumlah 10% dari total volume awalnya. Nah, artinya, kalau kita lihat nih apa yang mereka lakukan, strategi yang mereka ambil, itu mereka mengolah sampah di berbagai instalasi, ada insinerator, RDF power plant, dan co-firing di PLTU batubara. Di sini insinerator itu mengolah 75% dari jumlah sampah yang ada di Jerman, 22% diolah di RDF power plant, dan sisanya 3% di co-firing batubara. Nah, ini yang saya lihat adalah bahwa pengolahan sampah dengan firing, meskipun ada, perannya bukan peran utama dibandingkan jenis dengan pengolahan sampah lainnya. Jadi strategi approach mereka dalam mengurangi TPA itu menggunakan mayoritas itu insinerator dan RDF power plant, bukan di PLTU batubara. Dan akhirnya dengan strategi itu, persentase sampah yang masuk landfill di Jerman itu di tahun 2017 hanya 0,88%. Artinya
laju pengalihan sampah dari landfill, artinya landfill avoidance rate-nya di Jerman itu 99,12%. Itu lebih tinggi daripada target Uni Eropa 90%. Oke. Berikutnya saya akan masuk ke peran badan usaha. Peran badan usaha investor itu, dapatkah investor berperan sebagai produsen BBJB dan RDF? Ini pertanyaan yang dibahas di bagian ini. Pertama, sebelum kita bicara mengenai badan usaha, saya ingin role playing dulu, di mana di sini kalau Pemda bertindak sebagai produsen BBJB, apa kira-kira hak dan tanggung jawabnya? Jadi di sini ada pemerintah daerah yang bertindak sebagai produsen BBJB dan PLN yang bertindak sebagai off-taker BBJB-nya. Saya akan melihat ke tanggung jawab dan hak dari masing-masing pihak. Kira-kira kalau udah sebagai produsen BBJB, ya pengadaan perancangan dari pabrik BBJB itu tersendiri menjadi tanggung jawab Pemda, membiayai pengadaan pabriknya, kemudian mengoperasikan dan memelihara pabrik tersebut. Nah, yang berikutnya, bertanggung jawab atas kualitas BBJB yang dihasilkan, baik dari sisi kualitas dan kuantitas. Kemudian bertanggung jawab atas sampah yang dikirimkan, baik dari sisi kualitas dan kuantitas, karena itu mempengaruhi kualitas BBJB-nya. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari limbah produksi BBJB tersebut. Material sisanya dan lindinya itu harus tetap memenuhi peraturan perundangan. Nah, kalau dari sisi off-taker-nya, dia wajib menerima dan memusnahkan BBJB sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, membayar BBJB yang memenuhi standar dan kuantitas. Nah, haknya produsen adalah menerima pembayaran kalau memang memenuhi persyaratan. Nah, ini adalah satu lagi yang saya ingin highlight adalah sebagai off-taker, apabila BBJB itu tidak memenuhi persyaratan, tentunya mereka berhak untuk menolak menerima BBJB tersebut. Karena ada konsekuensinya, sebagai saya tadi sampaikan di atas. Penurunan aset, penurunan efisiensi, dan seterusnya. Jadi ini ada konsekuensinya kalau BBJB itu tidak memenuhi persyaratan. Jadi mereka tentunya punya hak untuk menolak. Kemudian juga BBJB ini, harga satuannya tentunya bisa diperbaharui di setiap renewal perjanjian. Yang berikutnya adalah meninjau kuantitas kebutuhan BBJB. Tentunya sebagai off-taker, mereka akan melihat kebutuhannya BBJB ini berapa tahun depan. Jadi itu harus disesuaikan. Ini adalah haknya dari off-taker BBJB. Dari sini kalau kita melihat kemarin saya diinformasikan bahwa off-taker BBJB-nya tidak bisa berinvestasi pada instalasi pabrik BBJB. Saya rasa hal ini cukup membebani kepada Pemda. Kalau di sini Pemda bertindak sebagai produsen BBJB, karena kalau hasilnya tidak bisa diterima oleh off-taker-nya, dan tadi kan saya menyampaikan bahwa BBJB itu kalau 100% dari sampah, resikonya cukup ada untuk tidak memenuhi kualitas SNI-nya. Maka Pemda juga masih tetap punya kewajiban untuk membayar kembali pinjamannya kepada lembaga keuangan. Ini yang juga mesti diperhatikan. Oleh karena itu, Pemda dan Dinas Lingkungan Hidupnya perlu dipersiapkan untuk dapat mengambil tanggung jawab sebagai produsen BBJB. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini tanggung jawab ini bisa dibagi dengan badan usaha investor dalam mengurangi perannya Pemda ini? Nah, kalau ini tanggung jawab tadi dibagi dengan badan usaha investor, mungkin kira-kira perannya seperti ini dibaginya. Jadi pemerintah kota mengirimkan sampah ke badan usaha membuat BBJB, dikirimkan ke PT Indonesia Power sebagai off-taker, badan usaha menerima pembayaran atas BBJB-nya. Pemerintah kota bertanggung jawab atas kualitas sampah, sehingga BBJB-nya dapat memenuhi baku mutu. Yang kedua, bertanggung jawab atas lahan pabrik, ketersediaannya lahan pabrik, dan lahan TPA untuk menanggulangi material sisa produksi BBJB-nya. Badan usaha membiayai dan menyelenggarakan pabriknya, mengoperasikan, bertanggung jawab atas kualitas produk BBJB-nya, kemudian bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari proses produksinya. Nah, yang ketiga, ini yang berat, memastikan bahwa sampah kota tetap dapat termusnahkan sepanjang tahun. Nah, ini adalah kewajiban, seperti tadi sudah diikuti pembicara berikutnya, bahwa ini adalah kewajiban pemerintah daerah berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang 23, Undang-Undang 18, Perpres 97 tentang Jaksanas. Di sisi lain, sebagai off-taker tadi seperti saya sebutkan, mereka mereview kebutuhan BBJB-nya sesuai kebutuhan mereka. Akhirnya yang terjadi adalah kalau off-taker-nya ada fluktuasi di kebutuhan bahan bakar alternatifnya, badan usaha akan rawan cedera janji terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu,
karena situasi transaksi yang seperti ini, badan usaha investor tidak dapat menjamin kewajiban pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan sampah ini terselesaikan karena pemusnahan terjadi di fasilitas yang bukan milik badan usaha tersebut. Kesimpulannya kalau dari sisi kami bahwa kami melihat bahwa badan usaha tidak dapat terlibat hanya sebagai produsen RDF BBJB. Lebih baik seperti apa yang dilakukan di Cilacap, yaitu off-taker BBJB-nya, off-taker RDF-nya adalah menjadi pihak yang berinvestasi untuk memproduksi RDF-nya. Dan juga satu lagi yang saya mesti highlight adalah bahwa kalau memang kita akan bekerja dari off-taker-nya dulu, mereka yang akan menentukan berapa jumlah yang mereka butuhkan dan mungkin di satu kota hanya ada satu off-taker. Artinya, proses seperti itu, transaksi seperti itu tidak bisa dilakukan melalui kompetisi badan usaha. Karena yang bertindak hanya bisa satu pihak, yaitu off-taker-nya yang juga akan bertindak sebagai investornya. Artinya, filosofi kompetisi badan usaha yang ada dan diatur dalam Perpres 35 2018 itu tidak lagi bisa dilakukan. Jadi, saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Agunan bahwa lebih baik ini adalah rezim kegiatan yang berbeda dan dilakukan di luar Peraturan Presiden 35. Oke. Mungkin saya memberikan gambaran sedikit mengenai proses di Kota Tangerang karena nanti di bagian biaya saya akan memberikan datanya berdasarkan prosesnya di Kota Tangerang. Pertama, kalau di Kota Tangerang itu sampah dari Pemkot itu masuk ke pabrik Mechanical Biological Treatment Plant yang ada di TPS Rawakucing. Kemudian pabrik MBT itu sama seperti di Cilacap menghasilkan RDF dan RDF tersebut dikirimkan 14 km ke RDF Power Plant yang juga di kota yang sama. Dan RDF Power Plant tersebut menghasilkan listrik yang dikirimkan ke PLN. Nah, di sini badan usaha bertindak kedua-duanya sebagai produsen RDF dan off-taker RDF dalam satu kepemilikan. Jadi tidak ada transaksi di sini, yang ada hanyalah badan usaha mengambil sampah dan menghasilkan listrik kalau dari luar dari boundary-nya seperti itu. Jadi transaksi antara pabrik RDF dan consumer off-taker RDF-nya itu ada di dalam satu tangan. Artinya apa? Pemusnahan RDF itu terjadi dalam kendali penuh badan usaha. Ya kecuali tentunya ada gangguan listrik yang sangat jarang terjadi. Nah, artinya kewajiban kontraktual badan usaha untuk mencapai laju pengalihan landfill 85% dapat dijamin. Ini yang tadi saya maksud di sebelumnya bahwa apabila RDF Power Plant ini dimiliki orang lain atau sangat terkait dengan kegiatan industri lain yang memiliki kepentingan yang berbeda, maka tentu saja bahan bakar alternatif fuel itu bisa naik turun kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi kalau di sini ada RDF Power Plant yang terdedicated, ya artinya memang tujuannya dia hanya satu, memusnahkan RDF yang dihasilkan dari MBT Power Plant tersebut. Berikutnya, kalau di Rawakucing itu tujuannya adalah sampah itu dikelola dari kapasitas antara 1.600 sampai 2.100 ton itu melalui beberapa metode. Di dalam proses MBT-nya sendiri ada RDF yang warna kuning ini antara 529 sampai 600 ton per hari akan dibakar di RDF Power Plant-nya. Kemudian sisa makanan, mayoritas sisa makanan itu akan diolah di anaerobic digester-nya. Jadi tadi kalau kita bicara pengelolaan limbah, sisa dari material combustible yang tidak bisa menjadi RDF atau tidak bermanfaat di dalam RDF, dia akan diolah di anaerobic digester. Kalau dari sisi pemusnahan material, material yang musnah dari proses tersebut sekitar 73%, yang terdaya guna 20%, residu itu hanya 7%. Nah, kalau dari material musnah tersebut, bagaimana polanya? Musnah terbakar, yang akhirnya RDF tersebut terbakar di Jatiuwung itu sekitar 37%, menjadi air, kemudian sisanya menjadi uap air 6%, dan menjadi biogas 10%. Berikutnya, dari sisi material terdaya guna, material daur ulangnya 20%, material bangunan artinya sisa dari bottom ash dari RDF Power Plant tersebut 16%, dan kompos dan cover soil merepresentasikan 58%, dan ekses RDF untuk pihak ketiga itu sekitar 5%.
Residu yang 7% tadi terdiri dari material yang tidak bisa diolah sama sekali dari unit penerimaan, kemudian dari MRF-nya 45% dan buangan dari MRF, dan fly ash ke pihak ketiga sekitar 10%. Nah, sebenarnya target dari proses-proses yang tadi disebutkan di atas adalah mencapai laju pengalihan landfill dari TPA. Nah, yang di dalam kewajiban kontraktual badan usaha itu adalah disebutkan bahwa kita harus mereduksi sampah 85%, artinya 85% dari jumlah yang masuk tidak boleh ke TPA. Ini adalah target kewajiban utama kita sebagai badan usaha dalam melaksanakan PSEL ini. Oke, kita masuk ke topik biaya produksi berikutnya. Nah, di sini saya menggunakan data dari apa yang sudah beredar dari informasi yang PT SDI dan informasi yang saya miliki sendiri dari untuk PSL Kota Tangerang. Oke, kalau kita melihat, saya untuk memberikan gambaran sedikit metode perhitungannya adalah kalau ini tadi saya mengambil dari datanya Pak Agunan di paparan tanggal 7 Juli, itu adalah kira-kira total harga produksi pengolahan sampahnya itu tadi Rp610.229. Itu kalau 1 ton sampah menjadi 42,42 ton RDF, itu maka total biaya untuk memproduksi RDF tersebut adalah 1,5 juta. Nah, jadinya artinya apabila harga jual RDF tidak mampu menutupi biaya produksi, sudah pasti kalau ini dilakukan oleh badan usaha itu ya rugi gitu, karena harga jual tentunya harus lebih tinggi daripada harga produksi. Jadi kerugian itulah yang harus ditutup dengan BLPS. Nah, bagaimana dengan PSL Kota Tangerang? Kalau kita menggunakan pos-pos anggaran yang sama, kegiatannya 10 tahun itu kita rasio yield-nya lebih kecil daripada SDI. Sekitar hanya 340 kg RDF per 1 ton sampah. Biaya 10 tahunnya dari sisi produksi, biaya produksinya sendiri itu belanja tahunan ya, itu 1,3 triliun, untuk penanganan limbahnya 41 miliar, transportasi di antara dua lokasi ini 134 miliar, dan beban keuangan seperti pajak, bunga, dan lain-lain itu 144 miliar, dan belanja modal saya hitung sebagai depresiasi depresiasi yang dibayarkan selama 10 tahun itu 1,2 triliun. Dari sini kalau dihitung per ton sampah dalam 10 tahun tersebut, maka biaya olahnya itu Rp500.000 per ton sampah. Dan kalau diperbandingkan sebagai biaya per ton RDF itu adalah 1,5 juta juga gitu. Jadi kalau dari Rp500.000 ini kalau tidak bisa ditutup dari BLPS, maka ya ditutup dari pendapatan listrik. Jadi mungkin yang mengetahui mengenai level BLPS untuk Kota Tangerang, itu sebetulnya ada di bawah level biaya untuk memproduksi RDF-nya. Tetapi ada pendapatan lain-lain yang bisa menutup biaya tersebut. Dan termasuk tidak hanya dari investasi, tapi juga untuk keuntungan badan usahanya. Nah, kalau diperbandingkan secara biaya, tadi yang sebelah kiri ini adalah per ton sampah Cilacap, yang sebelah kanan per ton sampah Tangerang, maka hasilnya sepertinya total biaya olahnya nggak beda jauh gitu. Tadi mungkin dari per tonnya Cilacap 610.000, per tonnya Kota Tangerang tuh 500.300. Kalau kita bicara mengenai porsi penanggulangan limbahnya, residunya di proyek Tangerang diperkirakan hanya 7%, sehingga biayanya lebih rendah. Dan ini angka yang ini karena memang kita tidak mengintegrasikan kegiatan yang ada di RDF Power Plant-nya, itu tidak termasuk biaya untuk mengolah fly ash-nya. Kemudian juga Tangerang memiliki economy of scale yang lebih tinggi di skala 2.200 ton per hari, jadi ada lebih optimalisasinya. Kemudian secara beban keuangan juga PSEL ini sebagai investasi yang besar cukup beruntung karena ada beberapa kebijakan fiskal seperti tax holiday, dan mendapatkan sebagai infrastruktur tenor loan-nya juga kami harapkan bisa lebih panjang daripada 10 tahun. Nah, dari sisi total biaya produksi RDF, kalau kita keseimbangkan antara dua kegiatan ini, sama ternyata nggak beda jauh gitu. Saya cukup surprise juga, ternyata nggak beda jauh gitu. Jadi
Yieldnya Kota Tangerang memang lebih kecil, tapi kemudian kalau kita melihat dari biayanya per ton sampahnya, maka hasilnya nggak berbeda. Dan ini sudah termasuk biaya transportasi 14 km. Nah, mungkin kalau dari sisi berapa sih harga yang, apa saja sih yang mempengaruhi nilai dari RDF itu sendiri, bahan bakar alternatif itu sendiri, kalau kita bicara real market gitu. Pertama tentunya kualitas dari bahan bakar itu, yaitu kesesuaian nilai kalor, tingkat impuritas, klorin, abu, sulfur, air, logam berat, dan seterusnya. Tentunya biaya energi yang digantikan. Nah, ini kan sangat terkait dengan berapa sih harga batu bara gitu di pasaran gitu. Kalau harga acuan batu bara $100 per ton atau $50 per ton, tentunya ini sangat mempengaruhi kuantitas penerimaan bahan bakar alternatif, karena kalau batu baranya murah, kenapa beli bahan bakar alternatif? Kan kalau tujuannya adalah mencari alternatif, ya lebih baik batu baranya yang nah ini sangat pergerakan pasar batu bara jadi sangat berpengaruh terhadap demand dari bahan bakar alternatif. Yang kedua, dari sisi demand dari off-taker itu sendiri, tentunya jumlah off-takernya adalah berapa banyak sih pembangkit PLTU yang sudah mendapatkan izin. Dan kedua adalah berapa banyak pabrik semen yang mau berinvestasi seperti SBI di kilennya. Aplikasikan klorin bypass, kemudian juga ikut kerja keras di proses produksinya gitu. Jadi kalau itu tidak banyak, artinya RDF ini akan menjadi buyers market, artinya the buyers of takernya itu mendikte berapa kira-kira nilainya. Jadi irrespective harga produksinya, buyer ya saya cuma hanya bisa beli pada harga segini karena memang demand-nya hanya segitu gitu. Kemudian biaya transportasi ini termasuk dari packaging-nya. Dari pengalaman kita sendiri, RDF itu umumnya dihasilkan dalam bentuk fluff, itu yang paling mudah. Kemudian untuk transportasi, kayak contohnya dari yang tadi terjadi di Tangerang, dari di dalam transportasi 14 km tersebut dilakukan baling atau pengepakan. Nah, namun kemudian kalau untuk PLTU bara itu harus ditingkatkan lebih lanjut lagi. Jadi dipelletize dulu menjadi bentuk yang lebih kecil, yang lebih padat dan lebih efektif untuk transportasinya. Dan juga tentunya lebih mudah di feedingkan ke dalam feeding sistemnya PLTU batubara. Nah, yang ingin saya sampaikan juga adalah kombinasi dari rencana phase out batubaranya PLN seperti yang sudah diberitakan di media massa. Kemudian rencana produksi RDF di sampah di berbagai kota, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Arief tadi, akan sangat-sangat mempengaruhi situasi supply dan demand, dan akan terjadi oversupply dari bahan bakar alternatif itu sendiri. Sehingga tanpa kebijakan tentunya itu akan sangat mempengaruhi nilai satuan RDF BPJB yang berdampak pada nilai BLPS. Oke. Bagian terakhir ini cuma 4 slide. Kalau dari semua itu, untuk perang melawan sampah, sebaiknya apa yang kita gunakan? PSL, bahan bakar alternatif, atau kedua-duanya? Oke, saya ingin meng-highlight karakter dari masing-masing teknologi. Kalau karakter proyek PSEL, itu hasilnya, itu yang ingin dicapai adalah pengalihan sampah dari TPA. Itu pandangan saya. Saya rasa bisa diaminin dari berbagai pihak. Kemudian juga yang kedua, secondary menghasilkan listrik. Kemudian kalau hasilnya dari proyek BPJB itu adalah bahan bakar alternatif, bahan bakar yang mendekati batu bara. Dari sisi pemusnahan material, kalau proyek PSL itu wajib terjadi dalam PSL itu sendiri, karena ada prosedur untuk membuktikan bahwa telah terjadi pemusnahan. Sementara kalau dalam proyek BPJB, pemusnahan terjadi di instalasi di luar pabrik RDF itu, di luar produsen RDF-nya, sehingga dan bahkan mungkin keluar dari teritori, bisa juga diekspor ke luar negeri, itu bisa juga terjadi. Akhirnya meskipun RDF itu sudah diproduksi, kita tidak tahu apakah itu sudah dimusnahkan atau tidak. Seperti halnya yang terjadi dengan pengeksporan plastik dari Eropa ke negara Asia. Nah, yang ketiga, sasaran primernya juga berbeda. Kalau sasaran primernya dari PSEL adalah menghentikan laju perluasan TPA. Jadi TPA-nya tidak bisa meluas. Itu sasaran utamanya dari proyek PSEL. Sementara sasaran utama dari proyek alternatif fuel adalah
meningkatkan bauran energi, mengurangi harga energi. Sasaran sekunder dari proyek PSEL itu adalah ya melindungi lingkungan, melindungi iklim, dan menghasilkan energi secara sustainable. Sementara di sasaran sekunder dari kegiatan RDF dan BBJP adalah mendukung upaya penanganan sampah. Jadi ini ada seperti kebalikan dari sisi prioritas. Kalau PSEL itu prioritasnya persampahan, kalau sementara menghasilkan energi itu adalah secondary. Kalau di proyek BBJB, energi itu adalah yang utama, sekunder mendukung pola pengelolaan sampah. Jadi saya rasa sih mungkin pandangan saya pribadi tidak tepat membenturkan satu teknologi dengan teknologi yang lainnya. Dan PSEL tidak menggantikan BBJB dan BBJB tidak menggantikan PSEL. Dan yang menurut pandangan saya yang penting dicari adalah mencari situasi di mana kedua instalasi ini dapat secara optimum bersinergi. Ini mungkin saya memberikan gambaran sedikit apa yang saya maksud tadi. Ini apabila kita menghadapi timbulan sampah kota yang terus meningkat, maka yang bisa kita lakukan adalah mayoritas harus terselesaikan, termusnahkan dengan tepat di PSEL. Nah, kemudian yang tidak bisa ditanggulangi oleh PSEL itulah yang sebaiknya menjadi bahan baku untuk bahan bakar alternatif. Jadi di sini ada dua rezim undang-undang yang berbeda. Yang utama adalah menyelesaikan kewajiban pengelolaan sampahnya. Yang kedua, menghasilkan bahan bakar alternatif. Dalam konteks pelayanan sampah, dalam pemusnahan sampah di kota besar, yang saya maksud kota besar di sini adalah padat penduduk, minim lahan. PSEL itu seperti, kalau bahasa energinya seperti baseload unit, wajib ada. Karena ini yang menyelesaikan masalah kewajiban kepala daerah dalam memusnahkan sampah. Sementara kegiatan bahan bakar alternatif itu seperti kalau di pembangkit listrik itu load follower, dia user demand oriented dan opportunistic. Jadi dia menyempurnakan upaya dari daerah untuk menekan beban TPA. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa kombinasi antara pengendalian sampah di sumber, pertama sumber dulu, kemudian sinergi dari PSEL dan bahan bakar alternatif, kesemuanya itulah yang merupakan solusi adil dalam perencanaan tata ruang kota, sehingga jumlah sampah yang ditimbun di TPA itu dapat ditekan dengan luas. Jadi satu tidak bisa meninggalkan yang lainnya. Saya juga ingin sedikit meng-highlight mengenai, kemarin saya sedikit terinspirasi dengan yang dikatakan Wakil Bupati Cilacap mengenai bahwa apa yang dilakukan di Cilacap itu sangat menekan biaya untuk menghindari TPA. Kami juga melakukan hitungan kami sendiri, apakah PSEL itu juga membantu kota dalam menghindari biaya-biaya dari perluasan lahan dan seterusnya. Perlu diingat bahwa sanitary landfill itu sangat terkait dengan perluasan lahan, konstruksi dari TPA, operation and maintenance-nya, pemeliharaan penataan sampahnya, pemeliharaan pengendalian lingkungannya, dan juga penutupan setelah TPA tersebut digunakan. Kalau itu semua diakumulasi, itu biayanya tidak murah. Nah, kalau kita melihat di sini yang saya simulasikan terkait dengan total biaya terakumulasi untuk sanitary landfill selama 25 tahun, itu kalau di Kota Tangerang bisa mencapai 18,49 triliun. Ini kalau dilakukan dengan tata cara pelaksanaan perundangan yang tepat, yang sesuai baku mutu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan BLPS yang dibayarkan dan kompensasi listrik selama 25 tahun, itu akan mencapai 13,8 triliun. Namun tentunya di awal-awal kelihatan sangat mahal. PSEL kelihatan jauh lebih mahal daripada sanitary landfill. Namun secara keseluruhan, PSEL akan menghasilkan penggunaan anggaran yang lebih efisien. Kesimpulan saya dari yang tadi saya sudah paparkan, yang pertama adalah BBJP itu mendukung pengolahan sampah di kota yang memiliki sumber daya lahan. Jadi tadi simulasi saya menunjukkan bahwa maksimum 65% sampah yang tiba di TPA itu bisa diolah menjadi BBJB dengan syarat TPA tersebut harus memiliki lahan yang cukup luas untuk menampung sisa tak terolah dan pengeringan biodrying. Jadi tanpa sumber daya lahan, BBJB itu bukan opsi. Kedua, proses produksi BBJB lebih rumit daripada RDF untuk pabrik semen. Membutuhkan drying, kemudian juga membutuhkan tambahan pembentukan pelet dan aditif. Artinya untuk mendapatkan BBJB yang memenuhi SNI dengan tingkat keandalan yang sama, itu investasi dan biayanya akan lebih tinggi daripada
apa yang sudah terjadi di SBI. Yang ketiga, bahkan bahan bakar alternatif itu mendukung, tapi bukan pilar utama dalam perang melawan sampah. Seperti kita lihat di Jerman bahwa pilar utama yang digunakan adalah insinerator dan RDF power plant. Jadi off-taker bahan bakar alternatif itu, bahan bakar alternatif tidak dapat dijadikan andalan dalam perang melawan sampah karena kebutuhan Pemda dalam pengelolaan sampah itu adalah wajib dan konstan. Sementara kebutuhan off-taker akan bahan bakar alternatif itu adalah pilihan atau alternatif. Jadi dibeli pada saat dibutuhkan. Jadi saya intisarinya adalah saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Agunan tadi bahwa memang BBJB ini untuk 12 kota masih perlu kajian yang lebih mendalam. Kira-kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Deputi. Mohon maaf kalau waktunya agak kepanjangan. Ya, terima kasih Bu Cynthia, Bapak Ibu sekalian. Saya kira kita semakin mendapatkan gambaran sehingga bisa membantu Pemda-Pemda 12 kota ini untuk menentukan apakah ingin memilih RDF atau ingin tetap di PSL. Tetapi kalau kita lihat dari gambaran Ibu Cynthia tadi, biayanya juga nggak jauh-jauh amat gitu. Ya, biayanya hampir sama-sama saja gitu ya. Lalu penyelesaian masalahnya juga memang beda-beda sedikit, tapi sampah yang diselesaikan juga ya tidak begitu-begitu amat gitu ya. Jadi dengan demikian ya dikembalikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memilih kira-kira teknologi mana yang mau dipakai. Nah, arahan saya kepada Pemda-Pemda 12 kota itu untuk yang belum tender itu adalah kita membuka saja teknologi yang mau dipakai oleh badan usaha yang nanti akan ikut tender di 12 kota atau beberapa kota yang belum itu. Jadi kita yang penting kita buat parameter saja bahwa kita ingin badan usaha yang nanti kita cari itu adalah badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sampah dengan lebih katakanlah berapa persen, kita tetapkan persentasenya. Lalu mungkin kita tetapkan misalnya ada tingkat emisi karbon berapa gitu. Nah dengan demikian kita mencoba tidak membatasi teknologi apa yang mau kita cari untuk kerjasama dengan kita pada 12 kota ini. Nah, arahan yang saya sampaikan kepada Pemda juga adalah yang kita cari dalam kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah kita atau Pemda itu tender untuk mencari teman, ya, mencari partner, ya. Jadi bukan untuk mencari teknologi. Tapi tendernya adalah untuk mencari partner dengan syarat partner itu harus mempunyai kemampuan ABCD seperti syarat-syarat yang dibuatkan. Jadi tugas Pemda hanya membuat syarat saja, bukan menentukan teknologi. Nah dengan demikian siapa yang mau pakai RDF, siapa yang mau pakai insinerasi terserah. Ya itu kira-kira arahan yang saya sampaikan kepada Pemda-Pemda. Dengan demikian tidak juga menghentikan mereka untuk terbelenggu dengan pilihan-pilihan apakah harus pakai RDF atau harus pakai insinerator atau apa. Nah, apalagi ini misalnya kalau kita mau pembiayaan full dari pihak ketiga, maka biarkanlah teknologi itu pihak ketiga yang memutuskan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah lumayan ini udah hampir 2,5 jam ya. Apakah dari tujuan utama saya mengadakan rapat pada hari ini sebenarnya itu untuk mendapatkan angka ya, mendapatkan angka pembiayaannya kira-kira berapa. Jadi pada hari ini kira-kira saya sudah mendapatkan angka yang umum ya, umum bahwa ternyata pembiayaan untuk RDF, pembiayaan untuk PSEL juga ya hampir beda-beda tipis banget gitu. Nah sementara informasi yang disampaikan kepada Pak Menteri itu adalah investasi di RDF itu sangat murah gitu, sangat murah, lalu prosesnya lebih cepat gitu. Nah, padahal saya lihat dari contohnya Cilacap itu, sebagaimana dikatakan oleh Pak Agunan tadi, makan waktu 7 tahun, dan saya juga ingat betul 7 tahun itu karena saya dulu waktu masih di Kemendagri, termasuk juga mengusulkan mengurus proses hibah dari proyek ini waktu masih Holcim ya pada waktu itu gitu. Nah dengan demikian kalau misalnya informasi disampaikan kepada Pak Menko bahwa proses Cilacap itu cepat ya kayaknya nggak gitu-gitu juga lah ya, lama juga gitu. Lalu kalau misalnya ya tadi Pak Gunung juga sampaikan kalau kita misalnya mau memperpendek
Tetapi kan sama-sama kita ini kan birokrasi semua kan, jadi pada umumnya kita yang ada di forum ini birokrasi, kita kan tahu bagaimana proses untuk mendapatkan anggaran kan begitu ya, baik di level kabupaten, level provinsi sampai ke pusat. Lalu kalau kita bisa memikirkan harus dapat satu bantuan dari PUPR, harus dapat satu bantuan dari LHK, harus dapat bantuan dari mana lagi, semakin banyak menteri, semakin banyak lama lagi prosesnya, kan tidak sama prioritas mereka kan begitu. Nah dengan demikian mungkin informasi yang mengatakan bahwa proses RDF itu lebih cepat daripada teknologi lain, saya kira sih ya debatable lah ya, kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lihat ada beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan di chat. Tapi sebelumnya Pak Lili mau nanya. Sesama ahli nih Pak Lili nih. Sama bis kota gitu. Silakan Pak Lili. Izin Pak, hanya kalau boleh sedikit klarifikasi Pak Deputi. Ya silakan Pak Lili. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Deputi mengenai biaya yang di Cilacap itu 220 seperti saya kemarin. Kemudian Pak Agunan menyampaikan biayanya sekitar 500, terus kemudian terakhir tadi Bu Sisilia ya dari itu menyampaikan bersama dengan antara AD Cilacap dengan yang PTSL. Nah ini saya ingin klarifikasi pertama yang dengan Pak Agunan bahwa disebutkan bahwa concern kita ini untuk mengelola RDF ini hanya karena mendapatkan energi alternatif yaitu alternatif fuel gitu. Betul bahwa memang ada bagian benefitnya ke sana, tetapi dari awal sebenarnya keberadaan Holcim waktu itu karena di Cilacap ikut membantu menyelesaikan sampah di kota Cilacap. Dan tadi kalau disebutkan memang sampah keseluruhan di Kabupaten Cilacap memang belum teratasi, tapi kalau di kotanya sendiri mungkin nanti Pak Wakil bisa menambahkan sudah bisa teratasi di kotanya Pak ya, karena luas kota Cilacap itu. Nah kemudian juga dari sisi kapasitas dari perhitungan-perhitungan yang awal termasuk biaya tadi dari Pak Agunan dan juga dari Bu Sila tadi mengambil data yang terkini di mana data itu untuk bulan depan sudah berubah karena kita memasukkan biaya investasi-investasi yang SBI lakukan di tempat RDF itu dan dibebankan ke biaya operasional pembayarannya. Kalau kemarin kita sampaikan biaya per ton sampahnya itu mengolah RDF itu 250.000, sekarang itu dengan kapasitas bisa 200, jadi bukan 120 lagi Bu Silia, kita bisa 200 walaupun sekarang paling tinggi sekitar 140-an, tetapi ada rencana juga untuk menambah dari ke kecamatan terdekat. Jadi biayanya itu sekarang 129.000, mungkin nanti Bu perlu hitung lagi ya. Kalau 129.000 tentunya pastinya beda dengan yang tadi, karena Ibu tadi masih memakai angka yang 200. Itu dari sisi biaya. Terus kemudian Pak Basil tadi menyebutkan, kemarin saya menyebutkan biaya 220 itu adalah tipping fee jika, karena pertanyaan Bapak kemarin, jika SBI harus menginvest semuanya tanpa ada bantuan dari pihak manapun. Nah, kita sampaikan kalau kita menginvest, kebetulan kita juga sebagai off-taker, tentunya kita mengintegrasikan semua biaya yang timbul, baik pemakaian di pabriknya, pengangkutan, dan sebagainya. Tentunya akan beda kalau ada pihak yang independen yang akan menginvest, terus kemudian dia harus menjual produknya RDF-nya, tentunya akan beda. Jadi 220 itu sudah mengintegrasikan semua biaya yang timbul termasuk di pabriknya. Itu berupa TPV jasa yang harus dibayarkan Pemda jika kita menginvest semuanya dengan kasus sekarang di mana ternyata RDF di Cilacap itu bisa mengolah 200 ton sehari. Itu tadi yang ingin saya klarifikasi. Terus kemudian tambahan lagi, sekarang ini kan dengan showcase Cilacap ini kita banyak mendapatkan kunjungan dan kita juga banyak diminta memberikan pendapat ke beberapa Pemda dan kita dengan senang hati, dan di sini kita berperan memang hanya ingin membantu menyelesaikan atau menginspirasi karena kita
tidak ada cas sebagai konsultan, kita harus dibayar sekian, tidak, karena memang kita ingin mengajak. Bahkan untuk case DKI, saya menggandeng komputer kita, yaitu PT Indosemen. Anda ini sebagai pabrik semen, ya, Anda punya kapasitas untuk menyerap RDF, sehingga mari, kalaupun nanti DKI jadi membangun 1.000 ton RDF sehari untuk sampahnya, 1.000 ton sehari sampahnya, dan kebetulan kita juga dimintai pendapat terus oleh DKI, dan ditunjuk sebagai pendamping oleh suratnya, kita tentunya nanti akan mengajak off-taker lain, di antara yang paling besar adalah Indosemen. Jadi kita memang mengajak, termasuk juga kita mencoba mengajak IP, jadi Indonesia Power. Beberapa kali kita meeting dengan Indonesia Power, ada percobaan terakhir yang disampaikan, itu tujuan juga memang kita sampaikan bahwa pabrik semen saja tidak cukup, itu Pak Deputi. Jadi perlu off-taker yang lain. Tentunya masing-masing kota mempunyai penyelesaian tersendiri nanti, ya, sesuai dengan kondisinya. Tadi disampaikan oleh Pak Agunan, juga Bu Sislia tadi. Itu aja tadi klarifikasi dari saya, Pak Deputi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lili. Bapak Ibu sekalian yang dari 12 kota atau dari kota di luar dari 12 yang sudah masuk di Perpres 35, saya undang di sini ada dari Provinsi Lampung, ada Pak Sekda dari Lampung. Nah, Lampung ini kenapa saya undang? Karena referensi dari KPK bahwa Lampung ini sudah punya feasibility study dan sangat layak secara komersial untuk investasi. Nah, itu kira-kira sehingga pada hari ini saya undang Pak Sekda Lampung, apakah memang dari perhitungan Lampung bisa investasi, melakukan investasi, dan bisa membiayai investasi itu kalau seandainya itu adalah investasi murni, tanpa bantuan-bantuan dari PUPR atau Kementerian Lingkungan Hidup seperti yang terjadi di Cilacap itu. Pak Sekda dari Lampung. Baik, kalau dari Lampung nggak ada, mungkin dari kota-kota lain, apakah ada yang sudah memutuskan akan masuk ke RDF, begitulah. Apakah ada gitu? Sehingga saya bisa sudah buat daftarnya siapa-siapa dari 12 kota ini akan pindah ke RDF dan siapa yang akan tetap di PSL Perpres 35. Atau ada yang perlu klarifikasi, Bapak Ibu sekalian? Mohon izin Cilacap klarifikasi. Pak Wakil, silakan Pak Wakil ya. Jadi mohon izin Pak Wakil sedang menutup diklat. Kami Kepala DLH Kabupaten Cilacap mewakili Pak Wakil Bupati. Ya. Silakan Pak. Ya. Yang pertama memang kami melengkapi apa yang disampaikan Pak Lilik dari PT SPI. Kami akan mengklarifikasi. Yang pertama dari Pak Agunan, perihal tadi Pak masalah ini Deputi, waktu yang dibutuhkan 7 tahun. Di sini perlu kami klarifikasi bahwa pembangunan RDF ini memang rencana awal-awal adalah tahun 2014. Namun untuk mulai pelaksanaan itu, peletakan batu pertama dilaksanakan di tahun 2017 ya, oleh Pak Wakil Gubernur Jawa Tengah. Sehingga kami mungkin ya menghitungnya dari situ dan selesai secara keseluruhan baik konstruksi dan mekanikal itu di bulan April 2019. Yang lama kenapa diresmikan oleh Pak Menko Marves Pak Luhut itu di bulan Juli tahun 2020 karena proses hibah dari dari bulan April 2019 ke bulan Juli 2020 itu proses hibahnya yang memang cukup lama karena memang di atas 10 miliar itu harus sampai kepada Presiden melalui KLHK, kemudian melalui Kementerian Keuangan. Sehingga itu yang prosesnya. Sebenarnya sudah siap dari tahun 2019. Sehingga mungkin perlu ini lagi bahwa proses itu memang tidak terlalu lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Bu Cynthia tadi, ini yang perlu diketahui kita semua bahwa
Ya mohon maaf Pak Lilik, Pak tadi sampaikan bahwa RDF itu diproduksi oleh PT SPI. Nah ini yang perlu diklarifikasi bahwa yang benar adalah dalam proses kerjasama, RDF di Cilacap itu diproduksi oleh Pemkab Cilacap. Tapi memang kami memerlukan bantuan dari tenaga-tenaga teknis yang ada dari PT SPI, termasuk juga angkutan dan sebagainya. Sehingga memang itu intinya oleh Cilacap, tapi memang sehingga ada namanya sharing cost, apa yang dilakukan oleh SPI, sehingga dikurangi biayanya, dan apa yang kami terima sebesar Rp22.039 itu karena pengurangan. Jadi intinya sepenuhnya adalah oleh Pemkab Cilacap, cuma off-taker-nya adalah dari PT SPI. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perlu kami laporkan Pak bahwa dengan adanya RDF ini, Cilacap tadi sampai Pak Lilik, kita memiliki 4 TPA awalnya. Ada 4 TPA di Cilacap, karena Cilacap ini cukup luas, terluas di Jawa Tengah, memiliki 4 TPA. Dengan adanya TPST RDF ini, kami sudah menutup 2 TPA. TPA yang pertama TPA di Tritilor yang di lokasi RDF itu dengan luas 6,3 hektar, dan kami rencana akan menjadi ekohidupa gitu, atau ruang terbuka hijau. Tuh. Kemudian tadinya 120 ton per hari di wilayah kota, kami mengembangkan di wilayah eks-distrik Sidoarjo meliputi 6 kecamatan, yang di sana ada 1 TPA. Dan sekarang TPA itu sudah kita tutup. Memang masyarakat waktu itu sudah mulai demo, bau, dan sebagainya. Dengan adanya RDF ini kita tutup. Di sana kurang lebih 2 hektar sudah kita tutup, sehingga ini sangat menguntungkan bagi kami. Dan ke depan kalau didukung, kami sudah mengajukan proposal, diketahui juga oleh Pak Menko, bahwa kami mengajukan 10 truk paling tidak, untuk nanti bisa menutup 1 TPA lagi yang ada di eks-distrik Sidoarjo meliputi 6 kecamatan. Jadi itu, dengan itu, ini kaitannya dengan penghematan biaya tanah yang menggunakan kontrol landfill ini semakin baik, Pak. Itu mungkin klarifikasi kami, Pak. Terima kasih, Pak Deputi. Ya, terima kasih Pak Kadis dari Bapak Ibu sekalian bisa belajar dari bisnis model yang sudah dikembangkan oleh Cilacap ya. Cilacap, nah kebetulan di situ ada banyak pihak yang terlibat. Nah dengan demikian kalau kita hitung misalnya investasi murni, memang Bapak Ibu sekalian bisa menghitung sendiri ya. Kebetulan yang model bisnis yang ada di Cilacap itu adalah mendapatkan dukungan pembiayaan dari beberapa pihak ya. Tapi sebagai satu model bisnis bisa dijadikan referensi untuk belajar karena kota Cilacap sebagai kota pertama yang mengembangkan RDF ini. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada tambahan? Mbak Piti ada beberapa pertanyaan tadi di grup. Iya Bapak, mohon izin. Beberapa pertanyaannya sudah langsung dijawab oleh narasumber. Ini ada pertanyaan baru untuk Bapak Deputi atau Pak Agunan. Apakah sudah ada kajian perbandingan beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah, APBN dalam hal ini PLN dan APBD, antara pembelian listrik pisau versus pembelian RDF sebagai co-firing? Manakah yang lebih ringan dari Pak Supriyatno, DLH Kota Tangerang? Silakan Pak. Oke, baik. Mungkin saya kasih ke Pak Agunan deh, Pak Agunan. Baik Pak, secara singkat saya jawab saja. Belum Pak. Silakan Pak Supriyatno untuk melakukan kajian itu ya supaya lebih matang ya. Nah kemudian saya juga menyampaikan banyak hal kajian yang perlu dilakukan. Yang tadi saya mendorong bandingkan kalau sampah tidak diolah dengan kalau dibiarkan menumpuk. Itu saja dulu yang pertama gitu loh. Nanti baru masuk pada kajian-kajian lain. Kalau sudah ada contohnya, kami biasanya akan melakukan kajian gitu loh. Jadi kayak Cilacap sudah beroperasi, kami datang gitu ya tahun 2018 ya sebelum beroperasi. Kemudian pada saat beroperasi, kemudian kami juga melihat bagaimana, dan kami juga perlu hati-hati gitu dalam menyampaikan seluruh data dan informasi. Hal yang sama juga terkait dengan yang dilakukan co-firing oleh PLTU Batubara gitulah. Kami kajian awal sudah dilakukan. Itu tadi sekilas yang sudah kami sampaikan di Kelungkung
dan Denpasar ya. Semua pasti proyek uji coba. Yang TOS lakukan di ND juga sudah ada. Pak Supriyatno bisa lihat publikasinya jelas kok, di grup WA banyak gitu ya. Jadi jadikan itu juga buat pendalaman isu supaya mengetahui bagaimana sih co-firing ini bisa diterapkan. Apakah memang menyelesaikan sampah atau mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini dua hal yang berbeda. Jadi isu-isu yang lain masih banyak dan ini menjadi perhatian saya pribadi juga. Dan kalau ke depan memang akan kajian lagi yang akan kami lakukan dan ini akan menjadi hal yang menarik gitu ya. Regulasi juga begitu, banyak sekali yang perlu dikaji gitu ya. Itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Deputi. Baik, terima kasih Pak Agunan. Masih ada lagi Piti? Bu Kristi? Izin Pak, masih ada lagi satu lagi. Untuk Bapak Agunan lagi, terkait kewenangan untuk persiapan dan pembangunan insinerator, apakah kewenangannya berada di PUPR, selanjutnya setelah pembangunan itu selesai, untuk pengelolaannya menjadi kewenangan di lingkungan hidup? Sebagai informasi bahwa pembangunan insinerator di Kota Palembang menggunakan skema kerjasama BOO. Apakah kewenangan urusan mulai dari perencanaan, pemilihan badan usaha, hingga pembangunan insinerator menjadi urusan Dinas PUPR atau Dinas Lingkungan Hidup? Silakan Pak, terima kasih. Ya, Pak Agunan, Pak. Baik, ya tadi saya juga baru lihat chatnya ya. Oke, terima kasih dari Palembang, Pak Wali Kota ya. Ini sebenarnya harus dijawab oleh Pak Arief nih, karena urusannya adalah urusan lingkungan hidup. Ya, di pasal 12 ya 1E, kemudian di lampirannya 1K ya, gitu ya Pak Arief ya. Nah, saya memang menemukan di situ penerbitan izin insinerator, tapi praktek ini akhirnya tidak digunakan gitu ya. Di Perpres 35 2018 seluruhnya diberikan kepada kewenangan itu diberikan kepada Pemda. Pilihlah mau pakai nanti dinasnya dari mana, dari PUPR atau dari LHK, itu tidak. Yang penting masalah sampahnya bisa terselesaikan atau tidak. Itu yang untuk ukuran aja. Dinas atau yang lainnya silakan, karena memang di urusannya ada dua. Kalau mau digunakan urusan wajib silakan, mau urusan pilihan silakan gitu loh. Gitu. Itu Pak. Baik, terima kasih. Bapak-Ibu sekalian yang ada di Zoom, selain daripada yang kirim melalui chat, apakah masih ada yang perlu klarifikasi? Boleh izin Pak Basilio dari PLN Sita. Ibu Cita sebagai pembeli, Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak Basilio, selamat siang Bapak Ibu. Satu saja, ada beberapa sebetulnya Bapak. Tapi terkait SNI karena memang sudah disebutkan di sana BBJP, bahan bakar jumputan padat, ya, otomatis mengcover RDF, SRF. Mohon bisa penyebutannya menyesuaikan tersebut kami usulnya Pak Basilio, BBJP. Demikian pula juga dengan berdirinya di PLN, kami akan sesuaikan memang karena lahirnya tahun 2020 dan sekarang BBJP-nya ada, otomatis dari sisi spesifikasi dan semuanya kami akan mengikuti ke BBJP termasuk hasil rekomendasi Puslitbang. Tadi yang sudah disampaikan Ibu Gintia ya, nah tadi kan memang PLN itu memanfaatkan pelet sampah itu adalah mendukung bagaimana bisa mendukung programnya pemerintah daerah yang memang wajibannya pengelolaan sampah di pemerintah daerah sehingga bagaimana kita bisa turut mengurangi. Nah, untuk itu pemanfaatan pelet sampah di PLTU-nya PLN hanya 1-5% saja, Bu. Dan itu tidak semerta-merta langsung ada sampah, langsung di uji coba, tidak. Prosesnya juga sudah panjang, PLN melakukan ini dari 2018, 2019, termasuk juga setelah diuji coba, kami juga harus masuk ke Puslitbang, harus menunggu rekomendasinya seperti apa, dan dari ketiga hasil yang sudah dilakukan uji coba itu ya secara emisi memenuhi. Kami juga dari PLN juga koordinasi intensif dengan EPTKE, KLHK mengenai dampak-dampaknya. Tapi secara umum adalah memenuhi. Kemudian yang satu lagi tadi adalah dari investasi yang memang mungkin karena lebih tidak sekompleks yang lain,
sehingga PLN juga Indonesia Power berdasarkan hasil uji coba yang sudah dilaksanakan Bapak, kemudian melihat juga bagaimana kondisi di RDF plan, investasinya dari sisi capex-nya memang jauh lebih rendah, untuk 100 ton per day mungkin sekitar ya jauh lebih rendah di sana, nanti mungkin bisa ditambahkan dari Indonesia Power. Nah untuk itu dari sini memang dalam proses jual belinya PLN dalam hal ini sebagai off-taker-nya Pak, karena ya kembali kami kepada lahirnya PLN undang-undang untuk bagaimana kita tanggung jawab melistriki. Kira-kira demikian Pak Basilio, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Cita dari PLN. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada? Mungkin sedikit saja Pak, saya Feby dari Kementerian SDM. Terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tadi yang sudah sharing, menarik sekali. Dan memang kami dari Kementerian SDM memang menerima program e-waste to energy ini sebagai salah satu bagian dari upaya kita untuk bisa mencapai bauran energi. Nah, untuk yang RDF ini Pak, memang kita dorong untuk daerah-daerah yang kapasitas sampahnya tidak terlalu besar. Karena tadi dari paparan juga kita sudah sama-sama mendengarkan dan juga memahami bahwa tidak memungkinkan untuk bahan baku co-firing jika kita menggunakan sampah-sampah dengan kondisi sampah kita yang ada saat ini. Karena memang yang diharapkan adalah komponen-komponen organiknya yang lebih tinggi. Jadi memang concern kita untuk RDF ini kita cari untuk lokasi-lokasi yang memang dekat dengan PLTU Pak. Kalau dari sisi kami di energi, nah mungkin nanti kalau teman-teman Kementerian Perindustrian mungkin mencari kota-kota yang dekat dengan sumber industrinya, dengan off-taker seperti pabrik semen ataupun tekstil jika memungkinkan. Nah ini nanti yang juga kita upayakan agar cost-nya bisa menjadi lebih rendah, sehingga harganya juga tidak terlalu mahal, sehingga keekonomiannya bisa masuk. Nah harapan kita seperti itu Pak ke depannya nanti. Terima kasih banyak Pak Deputi. Ya, terima kasih Ibu Andrea. Bapak Ibu sekalian, saya lihat dari Kota Tangerang masih ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau Kota Tangerang sih seharusnya bertanyanya beberapa tahun lalu sebelum tender gitu. Jangan sekarang sudah tender, sudah ada pemenangnya baru tanya lagi. Udah terlambat Pak kalau tanyanya sekarang Pak. Jadi kalau Bapak sudah tender, sudah ada pemenangnya, ya jalankanlah apa yang Bapak janjikan di tendernya, di dokumen tendernya. Jadi bukan lagi waktu sekarang untuk bertanya-tanya mana yang murah, mana yang tidak murah gitu. Pak Ahmad Rizan dari Bappenas Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Deputi. Ini diskusi yang sangat menarik dan terus terang saya mendapat banyak sekali pencerahan dari pertemuan hari ini. Cuma saya ingin mengklarifikasi sedikit terkait dengan Cilacap. Kebetulan kami di Bappenas yang di awal ini memproses hibahnya Cilacap Danida saat itu, dan memang terkesan agak lama ya pembangunan di Cilacap itu sampai bertahun-tahun. Tapi mungkin yang perlu dipahami adalah itu adalah yang pertama kali di Indonesia, dan saya masih ingat betul waktu itu Pak Lili SPI masih sebagai Holcim ya, dan negosiasinya juga cukup panjang dengan teman-teman Holcim saat itu karena ini memang pertama kali kita buat gitu. Jadi jangan dilihat bahwa karena Cilacap itu panjang seakan-akan kemudian RDF berikutnya akan selama itu prosesnya. Saya kira enggak. Karena kita sudah punya banyak pengalaman dengan Cilacap, dan saya kira kita sudah punya prototipe juga, dan saya kira pun teman-teman di SBI sekarang Pak Lili sudah juga mengedukasi banyak pihak, dan saya kira seharusnya RDF ini jauh bisa lebih cepat dibandingkan dengan yang PISEL. Ini yang tadi saya ingin klarifikasi juga, karena sebenarnya pun dari sisi konstruksi dan sebagainya ini juga tidak lama waktu di Cilacap, cepat itu, setahun selesai. Karena teman-teman PU masuk, waktu itu Danida juga sudah masuk, dan alhamdulillah saat itu cepat kita penyelesaian. Ini hanya di awalnya saja karena prosesnya memang kita belum tahu apa-apa nih, karena memang dari nol betul kita garap Cilacap itu. Jadi seharusnya tidak ke depan ini sudah tidak akan, mungkin enggak akanlah selama itu. Nah kemudian yang kedua, saya juga ingin menggarisbawahi dengan RDF ini sebenarnya kita juga bukannya hanya sekedar untuk mencari energi, bukan. Kita juga bertujuan untuk membantu proses penyelesaian persoalan sampah, karena itu adalah yang tujuan utamanya.
dampak dan ikutannya iya betul ada hasil pelet dan sebagainya yang mungkin nanti ada off takernya dan sebagainya. Tapi tujuan utamanya tetap kita harus bisa selesaikan kan Pak Deputi ya, untuk mengurangi persoalan sampah yang ada. Dan tapi saya garis bawahi tadi pernyataan bahwa RDF ini butuh lahan, betul pasti. Yang namanya pengolahan sampah itu udah pasti akan butuh lahan. Ini cuma tinggal bagaimana saja nanti kita memanage-nya. Dan terkait dengan karena ini sampah kota, nah ini yang mungkin perlu menjadi perhatian karena biasanya lahan itu tidak terlalu tersedia untuk di kawasan perkotaan. Nah ini yang mungkin perlu disikapi betul persoalan lahan ini dengan pilihan-pilihan teknologi yang juga tersedia. Saya sepakat tadi Pak Deputi, saya kira seharusnya teman-teman open saja untuk teknologi, kita mana yang terbaik, mana yang paling efisien, tapi tujuan utamanya adalah yang pertama adalah tetap menghabiskan sampahnya dulu, mengolah sampahnya dulu. Turunan berikutnya untuk yang terkait dengan tambahan-tambahan penghasilan atau co-benefit dari pengolahan sampah ini, yaitu menjadi tujuan secondary-nya. Mungkin itu dulu Pak Deputi yang bisa kami sampaikan. Ini akan jadi masukan juga buat kami karena kami juga sedang melakukan semacam sebuah reform untuk policy persampahan secara nasional Pak. Sehingga nanti ini akan menjadi masukan juga buat kami dan juga nanti disampaikan ke Pak Menteri. Terima kasih Pak Deputi. Baik, terima kasih Pak Menteri Nizam. Jadi kira-kira kita dapat juga tambahan informasi dari Bappenas dan terima kasih untuk masukannya Pak. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama karena arahan Pak Menteri pada tanggal 25 Juni itu adalah kalau memang nanti Perpres 35 harus dirubah kira-kira isinya seperti apa. Ya. Seperti apa. Kalau misalnya nanti kita akan arahkan ke RDF, kira-kira apakah nanti RDF pun akan mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti yang ada di Perpres 35. Nah itu kira-kira Pak. Dengan demikian nanti kita setelah rapat ini saya kira sudah rapat terakhir karena saya sudah beberapa kali rapat seperti ini, khusus misalnya pertama saya rasa rapat tersendiri dengan Cilacap, saya rapat tersendiri dengan Indonesia Power, sama beberapa kali putaran. Nah ini hari ini putaran saya yang terakhir, nah lalu saya sudah mendapatkan semua informasi yang ingin saya dapatkan. Nah dengan demikian mungkin pertemuan berikutnya sudah hanya antara kita di pusat, ya, untuk memberikan masukan kepada Pak Menteri dan juga kepada Pak Presiden. Kalau seandainya nanti harus kita rubah Perpres 35, kira-kira isinya seperti apa? Atau apakah nanti kita akan mengusulkan satu Perpres tersendiri untuk RDF misalnya seperti itu. Nah kira-kira kalau seperti itu, isinya kira-kira seperti apa? Dengan gambaran-gambaran angka yang sudah kita miliki bersama, kisaran antara 220 sampai 500 sampai 600 tadi, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi masukannya saya kira sudah kita punya semua lah. Gambar umumnya, lalu kira-kira off-taker-nya siapa, kita sudah punya gambaran ini. Off-taker-nya untuk sementara baru 2 dari semen, lalu sama PLN. Kalau PLN kita lihat untuk sementara kalau kita ikuti peraturan direktur PLN-nya masih ada pembatasan, tetapi tadi kata Ibu Cita nanti akan dilakukan penyesuaian. Nah kalau misalnya lakukan penyesuaian berarti akan semakin terbuka, open ya kan gitu ya. Syaratnya semakin berkurang, nah dengan demikian akan memudahkan kita juga nanti kalau memang mengarahkan PLN sebagai salah satu pembeli utama. Lalu sebagai informasi untuk kita semua, seperti saya sampaikan di awal tadi, saya pun sudah memberikan arahan kepada 12 kota itu bahwa untuk tender-tender yang akan dilakukan, ya seperti saya sudah katakan tadi, jangan menutup teknologinya, kita buka saja. Dan contoh pertama yang tender seperti ini yang menggunakan hanya syarat saja itu sudah dilakukan oleh Jawa Barat. Jadi Jawa Barat tidak menetapkan teknologinya apa, dia open teknologi, terserah si barang usahanya mau membawa teknologi apa. Nah Jawa Barat itu hanya membuat parameter saja. Jadi parameternya misalnya contoh, kami mencari mitra yang bisa mengurangi sampah kami sampai katakanlah sudah 85%. Lalu dengan tingkat emisi sekian, lalu ada cara-cara teknis lainnya, misalnya harus punya pengalaman teknis, pengalaman finansial, dan lain-lain. Nah, jadi arahan saya kepada Pemda adalah, kalau kita sudah buat syarat seperti ini, syarat-syarat ini nanti akan kita transfer di dalam perjanjian. Katakanlah misalnya, kita akan di dalam perjanjian kita masukin pasal, misalnya, kalau Anda tidak menyelesaikan sampah 85%, atau kita kasihlah misalnya gap sedikit lah, katakanlah mungkin antara
75 atau 80-85 katakan seperti itu, maka ya Anda akan terancam, kita tidak akan membayar tipping fee-nya. Nah ini kira-kira seperti itu arahan yang sudah saya sampaikan kepada beberapa kota yang sudah persiapan untuk tender. Dalam hari ini Sulawesi Utara yang pada akhir bulan ini sudah mau tender, lalu Makassar kira-kira September akan tender, Bekasi mudah-mudahan bisa tahun ini juga, dan mungkin masih ada 1-2 kota lagi, dalam hal ini Semarang sama DKI mungkin tinggal penyelesaian. Sekian Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah cukup kita mendapatkan masukan-masukan yang sangat berharga, ya, dan keterlibatan dari KL-KL pun sudah cukup kuat di sini, mulai dari SDM. Dari SDM tadi sudah kelihatan sekali gambarannya kira-kira arahnya kemana ya, arahnya kemana. Lalu dari Bappenas tadi kelihatan juga kira-kira kemana, lalu Kementerian Keuangan, lalu juga dukungan dari PT SMI bagi daerah yang mungkin mau investasi murni, ya silakan ada fasilitas pinjaman juga. Nah dengan demikian setelah pertemuan pada hari ini, nah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah bisa menentukan sikap apakah tetap ingin menggunakan teknologi atau bukan, tetap ingin bertahan di Perpres 35 dengan mendapatkan fasilitas yang ada termasuk tipping fee dari pemerintah pusat, atau ingin memilih beralih kepada RDF. Yang dalam hal ini nanti tentu kami akan bikin lagi apakah akan bikin satu perubahan di Perpres 35 untuk memberikan kekhususan atau perhatian khusus kepada RDF, atau mungkin membuat satu perpres sendiri. Tentu itu nanti akan tergantung kepada masukan KL-KL semua kepada menteri masing-masing dalam rapat tingkat presiden yang mungkin nanti akan diadakan oleh sekretariat kabinet. Di dalam hal mana Ibu Deputi sudah menunggu-nunggu dari minggu lalu untuk mengadakan rapat mengenai ini, tapi saya menyampaikan kepada Ibu Deputi bahwa saya belum mendapatkan informasi yang lengkap. Kalau sekarang Ibu mengadakan rapat untuk perubahan Perpres 35, saya yakin menteri saya nanti saya belum bisa memfeeding menteri dengan satu informasi yang lengkap. Tapi pada hari ini saya kira saya sudah mendapatkan masukan semua, dan mudah-mudahan informasi yang sama ini Bapak Ibu sekalian dari kementerian bisa membawa bersama untuk nanti di-feeding ke menterinya masing-masing pada rapat terbatas yang akan diadakan oleh Presiden untuk membahas kemungkinan apakah perlu dirubah Perpres 35 atau perlu diadakan satu perpres tersendiri khusus mengatur tentang RDF. Sekian dari saya Bapak sekalian, terima kasih banyak untuk para narasumber, Pak Arief, Pak Agunan, Ibu Cynthia, Pak Gozi dari SMI, dan Bapak Ibu sekalian yang saya lihat jumlahnya lumayan besar pada hari ini, lebih dari 130, dari awal tadi sampai hampir 148. Ini menunjukkan bahwa kita semua mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk menyelesaikan sampah di kota masing-masing. Sekian dari saya, sampai kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.